Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okodi Rahmat Ali. Saya CGT Angkatan 10 Kabupaten Bengkayang. Hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata yaitu pra-observasi pembelajaran bersama rekan sejawat saya. Saya Ibu Julia, saya wali kelas 5 di SDN 06 Kapten. Ya, selamat pagi Bu Julia. Pagi Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, baik, semangat. Baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan pra-observasi, di mana pra-observasi ini saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan di mana kegiatan ini dilakukan sebelum kegiatan observasi pembelajaran yang akan dilakukan juga di dalam kelas nanti ya. Baiklah, supaya mempersingkat waktu, jadi dalam observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama itu kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu Julia capai dalam proses pembelajaran yang akan Ibu Julia terapkan nanti itu apa? Baik, rencana ke depan materi yang akan saya sampaikan itu tentang alat gerak hewan. Adapun tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran tersebut, yang pertama, diharapkan siswa dapat menentukan jenis-jenis alat gerak hewan. Yang kedua, diharapkan siswa dapat menentukan jenis hewan berdasarkan jenis tempat tinggal atau habitatnya. Oh, jadi materi yang akan Bu Julia sampaikan nanti yaitu berupa alat gerak pada hewan ya. Dan ada dua tujuan yang akan dicapai. Yang pertama itu tadi jenis-jenis alat gerak pada hewan. Terus yang kedua itu siswa dapat menentukan habitat atau tempat tinggal hewan. Nah, terus untuk pertanyaan kedua, kira-kira nanti model pembelajaran yang akan Bu Julia terapkan di dalam kelas nanti itu apa? Model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti yaitu PBL atau Problem Based Learning atau pemberian masalah, Pak. Jadi model pembelajaran yang akan diterapkan di kelas nanti yaitu PBL ya? Ya. Problem Based Learning atau pemberian masalah kepada siswa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, media apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas nanti akan menarik bagi siswa itu? Media yang akan saya gunakan yang pertama itu gambar jenis-jenis hewan, yang kedua buku pendukung, Pak. Oh, berarti ada dua media pembelajaran ya, yaitu berupa gambar hewan-hewan jenis-jenisnya dan buku pembelajaran penunjang siswa untuk di dalam kelas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nah fokus pengembangan atau kemampuan siswa yang akan Bu Julia tingkatkan dalam proses pembelajaran di dalam kelas nanti kira-kira itu kemampuan apa saja ya? Ya, kemampuan atau pengembangannya saya tingkatkan nanti. Rencana yang pertama itu kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Yang kedua tentang kemampuan siswa dalam memecahkan suatu masalah, dan yang ketiga kemampuan kolaboratif. Oh, berarti ada 3 fokus kemampuan ya. Yang pertama itu berpikir kritis, siswa berpikir kritis. Yang kedua siswa bisa memecahkan masalah. Dan yang ketiga itu kolaboratif atau bekerja sama, siswa dapat bekerja sama dengan satu sama lain. Oke, itu sudah sangat bagus. Ada 3 kemampuan fokus Bu Julia dalam proses pembelajaran nanti. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira kapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran observasi ini akan Bu Julia laksanakan? Ini saya rencanakan hari Kamis minggu depan. Oh, jadi pelaksanaannya akan dilaksanakan pada proses pembelajaran minggu depan ya, yaitu hari Kamis. Oke, baiklah Bu Julia, untuk observasi kita hari ini saya rasa cukup hari ini. Semoga kegiatan observasi pembelajaran dalam kelas nanti bisa berlangsung dengan baik. Saya akhiri, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Julia. Ya, sama-sama. Bagaimana hari ini sudah siap belajar?
Tuhan, sekarang kami mau belajar, kami mohon tolong kami supaya kami jadi betul-betul berkenan dan menemukan Yesus dalam seluruh. Berdoa selesai. Hormat. Ya, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Baik, anak-anakku, hari ini kita akan absen dulu ya. Ibu mau cek siapa yang tidak masuk hari ini. Ada Prima? Ada ya? Dijawab ada. Ada Sukma Wirawan? Ada. Catherine Caroline? Eder Epreta? Eri Nuru? Erla? Bapak Eno Saputra? Julio Pranata Jaya? Levi Justino? Melandri Okto Alwanta? Yolanda Ian? Ada semua ya? Oke, hari ini anak-anakku kita akan belajar tentang organ gerak hewan. Nah, dalam pembelajaran ini nanti setelah kita belajar bersama, diharapkan anak-anakku sekalian memiliki kemampuan bisa menentukan jenis-jenis alat gerak hewan. Yang kedua, diharapkan nanti anak-anakku sekalian bisa menentukan jenis hewan berdasarkan jenis tempat tinggal atau habitatnya. Jadi pembelajaran ini bisa kita perhatikan. Silakan anak-anakku buka bukunya di halaman pertama. Halaman pertama ya. Sudah dapat semua? Ya, di sini kita melihat ada beberapa penjelasan tentang alat gerak hewan dan manusia. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ya, bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kaki, ada yang bergerak dengan sayap, ada yang bergerak dengan sirip atau otot perutnya. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Nah, kalau yang bergerak dengan kaki, hewan yang bergerak dengan kaki, contohnya seperti hewan apa? Semut. Apalagi? Apalagi? Sapi. Apalagi? Ayam. Itu ayam. Ya, bergerak dengan kaki, tapi dia juga punya sayap, jadi bisa bergerak dengan sayap juga. Di sini yang bergerak dengan sayap misalnya burung, bisa terbang, ya kan? Kemudian yang dengan sirip, ikan, bebek. Masa? Bebek. Ikan ya. Kemudian yang bergerak dengan perutnya, ular. Cacing. Ya, di sini kita lihat di dalam buku di sini dijelaskan ada beberapa alat gerak hewan. Ini ada contohnya, perhatikan gambar ya. Di sini perhatikan contoh.
ini gambar yang pertama. Gambar apa? Apa alat gerak yang dimiliki oleh hewan yang ada di gambar? Kaki. Kemudian apa kegunaan alat gerak yang digunakan hewan ini? Untuk lari, ya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kalian. Silakan membuat kelompok, ya, membuat kelompok. Nanti kalian menyelesaikan tugas tentang alat gerak yang ditunjukkan oleh hewan yang ada di gambar. Coba semuanya. Ini sudah oke. Ibu bagi 4 kelompok, ya. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Sudah siap? Sudah? Silakan kerjakan. Ya, jadi perhatikan tugas kalian. Yang pertama, tentukan jenis hewan berdasarkan gerak. Yang kedua, tentukan jenis hewan berdasarkan habitatnya. Ya, kedua. Silakan dikerjakan. Berhenti, Pak. Berhenti, kan. Kelompok mana yang sudah selesai? Ya, silakan berdiri, bacakan hasil diskusinya. Ya, bacakan, berdiri. Jenis hewan 1, anjing. Anjing darat. Alat gerak kaki. Nomor 2 capung-capung udara. Alat gerak sayap dan kaki. 3 kepiting air. Alat gerak kaki capit. Ya. Bagaimana menurut kelompok yang lain? Oke, kita beri aplaus dulu untuk teman kita. Ini dari kelompok 1. Dari kelompok 2, silakan dibacakan, Nak. Berdiri. Ya, ini kelompok 2. Siapa yang bacakan? Leti atau Okto? Okto, ya.
kelompok 2 akan membacakan hasil diskusinya. Silakan, Nak. Jenis hewan. Nomor 1 burung, alat gerak kucing dan sayap. Nomor 2 ikan, alat gerak sirip dan ekor. Nomor 3 ular, alat gerak perut. Nomor 4 anjing, alat gerak kaki. Nomor 5 ubur-ubur, alat gerak dengkul. Hari ini baik, kita sampai ke akhir pembelajaran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jenis-jenis hewan dapat kita kelompokkan berdasarkan alat geraknya dan tempat tinggalnya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak, kita akan akhiri pelajaran kita hari ini. Cukup sampai di sini. Dan kalian boleh istirahat. Selamat pagi semuanya.